Selamat datang di acara podcast saya Knockout Podcast. Saya kedatangan bintang tamu yang paling lucu, kocak, dan sudah tua. Om Parto. Om, ada baiknya Om dibuka dulu nih. Oke lah. Di situ apa katanya? Itu nutup Pak. Oh, nutup ya? Kalau di sana gunung, di sini gunung itu nutup. Nutup Acara. Kalau gitu gua buka. Ya. Di sini gunung, di situ gunung. Tengah-tengahnya. Om, Ya. mau nanya Om. Ya. Lu mau masuk tentara katanya dulu. Dulu pernah gue daftar di Angkatan Laut di Ancol lah, di Gunung Sahari apa Ancol, di situ ada daftar. Begitu daftar ada beberapa tes yang harus diikuti Om. Pertama pendaftaran seperti biasa lah, segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan ternyata ada tes lari, ada tes lari, renang segala macam. Nah besok itu harusnya tes lari kan. Malam-malam gue habis dari rumah temen jalan-jalan. Ada temen, lu pulang nama gue kan Edi Supono. Iya, udah gue anterin sini, pakai motor. Begitu pas belokan, itu ada tukang skuteng malam-malam. Dia teriak, awas! Ini belokan, ini ada mobil parkir, jadi blak. Nah sini gue nabrak bemper mobil. Motornya aman? Motornya ya nyerempet gitu, jadi gue... Motor nggak apa-apa kan? Lu tanyain gue dong, Ong. Dengan kaki gue, Ong. Oh iya, mau dipakai buat itu nggak bisa ya? Yang buat tas nggak bisa ya? Iya, jadi ini apa namanya, tempurung gue ini mencong ke sana, kena bumper, blak. Sekarang aman dong? Sekarang udah aman. Ternyata begitu ini tuh anak lagi belajar motor malam-malam, nganterin gue pulang lah. Begitu belokan bukannya direm, di ini malah digas, ada tukang skuter, awas, buah. Jadi gue tidak bisa, padahal hari itu paginya gue harus tes lari, akhirnya nggak jadi. Oh jadi tes kesehatan mah udah masuk, semuanya udah. Tinggal tes lari. Cuma tinggal fisiknya doang. Karena nabrak bumper mobil ini, nggak bisa lari, udah. Gitu. Jadi gue baru tahu sih sebenarnya, jadi kalau lu itu dulu ada niatan buat masuk ke tentara, baru tahu gue. Ya. Bisa jadi pelawak, katanya nih, gimana ceritanya? Awal-awalnya, kenapa bisa jadi pelawak? Mungkin itu takdir gua ditentukan oleh guru administrasi di SMP. Jadi waktu itu tiap Sabtu itu ada pramuka kan di sekolahan gua. Nah, tiap kelas itu harus menyuguhkan kesenian apapun. Ada yang vokal grup, ada yang drama, ada yang nyanyi-nyanyi gitu. Terus nah di kelas gue itu ngirim lawak. 5 orang temen gue ngikut. Jadi mereka latihan di aula gitu. Tanpa gue sebagai teman kelas support aja nonton. 3 kali latihan gue nonton, nah pas keempat kalinya latihan, itu 1 orang nggak dateng. Akhirnya gue dipanggil, Edi Supono, coba kamu gantiin Budi. Nah gue suruh gantiin, suruh ngelawak. Dalam pikiran gue ngelawak apaan ya? Akhirnya gue mikir, di lingkungan keluarga gue itu, tiap kalau ngomong sama tetangga, sama bokap, sama nyokap, itu ngomongnya pakai bahasa Tagalog gitu loh. Jadi gue mau nggak mau keluar bahasa itu gitu. Dan ternyata orang-orang ketawa gitu. Kayak gini, arane siapa sampean? Jangan maringana melaku-melaku. Nah itu kan bahasa Tagalog ya. Itu gue pakai. Hah? Tegal. Oh iya Tegal. Nah gue pakai bahasa itu. Ternyata teman-teman gue pada ketawa gitu. Oh, nah, jadi dari awalnya dari SMP itulah gue ngelawan. Sampai pernah ngikut lomba lawak di Ancol. Waktu itu dengan grup gue, dengan Mbak Gito juga pernah ikut gitu. Sama-sama lomba gitu. Dulu kalau nggak salah, itu zaman SMP, itu hari Minggu. Lu punya acara kalau nggak salah. Ngelaba. Ngelaba di hari apa ya? Hari-hari, ya pertama waktu zaman TPI nggak ada stripping itu tiap hari nggak ada. Jadi untungnya kita waktu itu adalah kita cuma weekly, jadi seminggu sekali. Dan mungkin kalau acara sekarang zaman now gitu ya, kalau seminggu sekali mungkin orang nggak kenal karena zaman dulu itu ditunggu banget, tiap ngelaba ditunggu pasti. Iya. Ya. Salah satunya gue. Terima kasih. Jadi acara itu berjalan kurang lebih 12 tahunan lah di TPI. Cuman kita weekly aja nggak stripping gitu. Nah, itu acaranya dulu Eko punya grup, gue juga punya grup, pecah grupnya, gabung lah Akri, Eko, saya namanya Patrio.
Nama acaranya Ngelaba. Ngelaba itu waktu kita awalnya dari Radio SK. Ngelaba itu idiom waktu itu lagi ngetop banget lah. Kalau misalkan lu cowok ketemu cewek, lu ngelaba aja lu sama dia lu. Nah, kata-kata ngelaba itu akhirnya kita ambil. Tadinya bukan ngelaba namanya. Lu ada saudaraan sama Ariel Noah? Ada kakak, Pak. Ada kakak. Masalahnya lu setiap kali di Off-Road Java lu selalu disebutnya sebagai Ariel Noah. Jadi awalnya kenapa ya? Dari zaman TV RCTI kalau nggak salah. Gue didapuk dia apa ya? Disuruh gitu pakai suruh jadi Ariel. Nah, awalnya dari situ mungkin ya orang langsung manggil Ariel. Kadang-kadang gue juga suruh jadi Andika Kangen Band gue bisa. Terus ada yang bilang juga kayak Denny Malik. Oke lah, gue mah ngikutin aja. Maaf ya. Oh. Halo? Oh, Pak Jokowi. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, gampang, Pak. Ya, Pak. Oke. Oh, Pak. Nanti saya ke istana, Pak, ya. Bentar, tembok mana yang hancur, Pak? Nanti saya itu. Oke, Pak. Jadi ada yang rubuh temboknya, gue suruh betulin. Gue tokang ini. Ada tembok rubuh katanya belakang, jadi gue bagian nambel. Yang ngelawak dia enak loh. Gue mah apa aja dah. Mas, tanggapan Mas Parto terkait statement dari seseorang yang bilang pelawak Mas Parto orang yang sombong, pelawak sombong. Itu ambigu, siapa yang dituju saya juga nggak tahu. Karena di situ kan tidak menyebutkan nama, dia cuma menyebutkan body language doang, orang gayanya gini gitu. Cuman ya kita ada beberapa kan di OVJ itu katanya ada yang sombong. Saya, Andre, Sule, Ajis, Nunung. Itu kata-kata itu ditujukan kepada siapa kita juga nggak tahu gitu. Boleh aja sih dia menyebutkan yang ini sombong. Cuma kan orang tahu sombong itu kalau teman dekat kita, karena teman dekat kita itu sehari-hari bergaul sama kita, dia tahu gimana kita. Cuman, nih contohnya gini Pak, saya jalan ke mall nih, tahu sombong, senyum aja enggak. Lah, emang kok kenal lu? Enggak, saya bilang, Bu, kecuali kalau Ibu negor gitu ya, kan kita papasan. Oh iya. Ibu, Mas Parto ya, Bu. Iya. Sombong, senyum juga enggak. Masa kita begitu masuk mall? Nah, suruh senyum terus ya. Lah nggak begitu konsepnya. Iya. Lah, Ibu mungkin kenal saya kan nggak kenal Ibu. Begitu papasan mungkin, Mas Parto, ya, Bu, gitu. Pasti saya tegur. Nah kalau dia diam ya saya diam, masa saya kenal begitu ada orang lah, Bu, hai Pak, ya Parto nih. Masa gitu, kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi itu yang kadang-kadang orang menilai kita sombong itu. Ini semua teman-teman juga ngomong begitu sih. Tapi kalau buat gue ya, pribadi ya, yang di OVJ nggak ada yang sombong. Iya. Semua orang yang di OVJ nggak mungkin ada yang sombong. Nggak mungkin. Karena kalau lu orang sombong, lu orang nggak bakal bisa yang namanya menyenangkan hati dan bikin orang tertawa. Ya, begitu. Itu udah prinsip tuh. Karena untuk melawak itu dibutuhkan keteguhan hati, nggak gampang loh. Dia pada saat sedih aja dia harus bisa melawak. Itu kesombongan itu nggak mungkin ada dalam diri seseorang jika dia memang sombong. Pada saat sedih nggak mungkin dia bisa ngelawak, nggak akan bisa. Orang yang bisa ngelawak itu dia harus rendah hati, dia harus bisa berbaur sama sesama gitu kan. Ini mungkin pengalaman dari senior gitu loh. Jadi begitu lagi sebelum mentas di backstage dapat kabar ada keluarganya yang meninggal, mau tidak mau dia harus menutupi kesedihan, dia harus tetap ketawa di depan. Begitu turun baru dia nangis. Banyak Pak, misalkan kita ada masalah keluarga, nggak mungkin kita menghibur orang dengan hati yang lagi panas atau apa enggak. Nggak nyampe, harus tetap smile. Jadi gua dulu kan kerja tuh capek dah, sampai pagi, siang, sore, pas malam lagi capek-capeknya, lusu-lusunya itu gue masih mesti ngangkat barang. Gue nonton di tempat, gue dulu kan tukang jahit. Jadi gue ngambil di tempat lobang jahitan, jadi baju gue taruh di lobang jahitan. Lobang jahitan apa sih? Buat ngelobangin baju ini loh. Kancing? Iya, lobang kancing, lobang jahit. Lobang jahit. Gue agak heran ya. Tapi sumpah, pada saat gue lagi capek, lelah itu ya, gue nonton OVJ, yang bisa menghibur hati gue tuh cuma lu orang.
dibanding semua pelawak-pelawak lain yang hanya ada di Trans TV doang yang gue tonton. Setiap hari, cuman lu hari ya dulu Trans TV kan nih. Tetap Trans 7. Mau bangga-banggain malah salah lu, kenceng-kenceng. Intinya. Iya, ada intinya. Jadi lu lagi kesusahan nontonnya Trans 7 OVJ. Nah itu kalau nggak salah kan dia Senin sampai Jumat. Iya. Sabtu Minggu kan kosong kan? Stripping kita. Ya, Sabtu Minggu kosong. Cuman Senin sampai Jumat itu kan gue lagi capek-capeknya tuh kerja. Sabtu Minggu kan udah istirahat. Nah lagi setiap gue kerja tuh Senin sampai Jumat itu gue capek. Gue ngerasa pada saat gue lagi susah itu, lu orang bisa bikin hibur hati gue gitu kan. Ini sebenarnya yang gue tanya-tanya, yang cerita dia apa gue sih? Kan gue tamunya, kok banyakan ceritanya dia ya? Oh gitu ya? Oh iya. Hanya tempelan. Oh dia biar cerita-cerita terus. Jadi lah unek-unek lu sampein lah. Biasanya gue ditanyain, gue banyak ngomong. Malah dia mulu. Ya udahlah. Unek-unek lu apaan? Selama menikah berapa tahun? Tunggu. Jadi lu lupa gue kan. Gak usah. Lu sebelumnya tinggal di mana? Lu sampai dapat sabuk emak-emak gini. Enggak lu. Atlet tuh sebelumnya atlet. Gua dulu atlet jujitsu. Hah? Atlet jujitsu gua. Jujitsu. Jurus pijit susu. Gua dulu karate. Kadang-kadang rata tete. Jadi itu kan kita pernah ketemunya gua sama lu kan di OVJ. Di OVJ. Ya. Waktu gua dihubungin sama orang Trans 7, gabung OVJ. Wih, gua seneng banget. Gue nggak seneng sebenarnya sih. Iya bang, tapi gua ngerasa pada saat lu orang tuh teman-teman bisa bikin gua terhibur, semua yang beban berat kita itu bisa langsung enteng hilang, beneran hilang. Kemudian pada saat gua masuk ke OVJ, ikut jadi bintang tamu itu, lu nggak nyangka ya? Kagak nyangka sumpah. Cuman gua nggak mungkin lah kalau jadi bisa masuk di situ gitu. Nggak mungkin banget, gue pikir nggak mungkin banget. Ternyata kesampean. Itu yang bikin gue lebih daripada ketemu sama presiden. Ketemu sama lu orang. Lu pernah ketemu presiden? Udah. Oh, udah. Lebih seneng ketemu OVJ? Lebih seneng ketemu OVJ gue. Jadi tidak semua orang. Kayak gue hostnya ya? Heran tuh dimari. Gue jadi kayak hostnya dimari. Gue keringetan lu bang, sumpah lu. Banyak kan ceritaan dia. Lu, gue kagak ditanya apa-apa. Tanya pelawak doang. Jadi gini, dulu ada OVJ, zaman OVJ pertama ada Sule, Andre, gue, Nunung itu habis. Iya. Dilanjutkan dengan OVJ kedua. Awal pertamanya ada Andika Kangen Band. Andika Pratama, Uus, Gilang Dirga, Wendy, gue, terus ada Ajis tentu aja. Terus bintang tamunya ceweknya kadang ada Mimin, ada siapa banyak, ada Ayah segala macam. Format ganti lagi, Uus out, Andika out, terus Wendy out, masuk Denny gitu. Dan kita itu berjalan itu untuk mencapai kesuksesan OVJ kedua itu lama, karena brand OVJ yang pertama itu kuat banget. Jadi netizen, oh bagusan OVJ yang pertama gini, OVJ yang pertama, kita tetap semangat. Akhirnya sampai bertahan 5 tahun kan, semangat. Dan netizen tetap ngomong, bagusan OVJ yang pertama. Nah dari tim Trans 7, ambil kita semuanya. Gue, Nunung, Andre, Sule, Ajis, 5 orang. OVJ yang itu OVJ yang kedua itu Senin sampai Jumat. OVJ kedua yang formasi lengkap Sabtu Minggu, ternyata yang bertahan OVJ yang baru ini. OVJ yang mereka bilang bagusan yang dulu itu malah drop. Nah gitu. Jadi akhirnya kita bisa ambil kesimpulan OVJ yang pertama itu memang masanya. Begitu kita ambil lagi itu udah bukan masanya gitu. Udah tiap acara pasti ada masanya dan ada tidak masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi begitu. Jadi
omongan netizen kita ikuti, bagusan yang pertama kita kumpulin, cuman bertahan berapa episode udah. Akhirnya bertahan 5 tahun. OVJ yang kedua, OVJ yang pertama itu 8 tahun kita bertahan. Jadi OVJ dengan seluruh dari nama OVJ itu kurang lebih ada 13 tahun kita bertahan gitu. Tapi lama ya OVJ. Lama. Nah sekarang gue mau tanya lu, kita kayaknya sampai di sini saja. Ngelaba mau nggak? Sama seperti OVJ juga kasusnya sama. Sekarang personilnya Eko udah jadi Anggota DPR. Akri udah ceramah kemana-mana aja dia. Gua punya anak itu 5. Yang Amanda itu dia udah lulus S1. Dia jadi penyanyi aja kita juga nggak tahu, Hong. Oh iya? Dia nyiptain lagu kita nggak tahu. Taunya dari teman dekatnya itu, atau tahu temannya, papi mami, Caca kan ciptain lagu apaan?